teman-teman semua, welcome to MM Podcast, tempat kita ngobrol seru, santai, tapi bermanfaat banget nih. Bersama saya Kaila Nabila Putri yang akan memandu obrolan kita hari ini. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih, dosen kita tercinta yaitu Bapak Muhammad Arbani. Halo Bapak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol dengan kita. Oke. Fun fact-nya guys, Bapak Arbani ini merupakan CEO dan founder dari Bantu Cari ya Pak. Platform Bantu Cari ini platform digital yang bisa ngebantu kalian semua kalau misalkan kehilangan barang ya Pak? Betul. Oke, jadi Bantu Cari ini seperti apa Pak? Jadi Bantu Cari itu basically lost and found app untuk mencari barang yang hilang, hewan yang hilang, kendaraan yang hilang, dan juga terakhir orang yang hilang. Oke. Nah kita bagi Bantu Cari itu dalam kategori-kategori tadi. Karena itulah yang paling banyak kehilangan. Gitu. Kalau rumah yang hilang kan nggak mungkin. Iya betul. Barang-barang yang bergerak gitu. Oke. Ngomong-ngomong platform digital Pak, kebetulan kan kemarin aku sempat baca berita terkait ekonomi dan digital. Di situ aku banyak dengar istilah terkait catch winter atau fenomena dalam dunia startup yang bertumbangan ya Pak. Nah, menurut Bapak, kira-kira tantangan yang paling krusial apa sih Pak yang menyebabkan startup ini tumbang di awal pembangunannya? Apakah karena modal, produk yang kurang relevan, atau karena banyaknya pesaing nih Pak? Nah ini agak panjang nih jawabnya, nggak apa-apa. Ya Pak, nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan startup yang tumbang pada saat pendirian, itu bisa didominasi dari berbagai hal. Yang paling pertama adalah inefisiensi. Startup ini cenderung inefisien, kenapa? Karena mereka ini kalau mungkin Kaila pernah lihat mereka kantor ini mewah, ya dikasih fasilitas, ada badminton apalah segala macam di tengah-tengahnya, jadi luar biasa tidak efisien. Kalau zaman dulu nih dari perusahaan-perusahaan yang bisa dibilang konservatif, usaha-usaha yang lama, dia apa sih fasilitas buat pegawainya, yaitu mungkin gaji, tunjangan dan lain-lain. Tapi di kantornya sendiri itu very busy dan very practical. Ya ada laptop, ada apa, dan segala macam. Jadi efisien. Nah, di startup ini, mereka mau menarik orang-orang untuk kerja. Sehingga di tengah-tengahnya itu ada bowling alley, ada tempat buat main badminton, ada gym. Itu nggak berkaitan secara langsung dengan performa dari kantor. Tapi itu mungkin meningkatkan semangat atau meningkatkan minat untuk orang-orang bergabung dalam startup. Karena startup ini satu hal yang baru. Dari usaha konvensional ke startup. Kemudian ngomongin tech winter, sekarang ini banyak juga yang udah 5 tahun jalan, tapi nggak bisa sustain. Yaitu pertama, kalau menurut saya kan inefisiensi. Kedua, sudah tidak relevan lagi dengan market gitu. Banyak usaha-usaha yang saya rasa tuh nggak impacting orang, tidak berimplikasi terhadap hajat hidup banyak orang secara langsung. Kedua, kita lihat juga sekarang banyak startup ini berkaitan juga dengan future of startup. Banyak startup ini yang melakukan fraud. Fraud itu apa? Ya dia bisa menggelapkan dana investor. Terus abis itu dia side streaming. Side streamingnya apa? Dana yang seharusnya dikasih buat investasi, dia gunakan buat hal-hal yang tidak berkaitan dengan startup dia. Sehingga dia tidak progres, tidak maju, tidak berkembang. Nah, berkaitan juga dengan fenomena sekarang. Susahnya buat Bantu Cari ini, Bantu Cari banyak kena dampaknya juga. Dengan adanya tech winter dan masalah-masalah hukum yang dihadapi startup, kita juga jadi susah mencari investor. Jadi kita ini sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri, berdiri di atas keyakinan kita bahwa kita harus bergerak untuk membantu ekonomi kerakyatan, ekonomi mikro, menggerakkan tukang bakso, menggerakkan ojol untuk bisa membantu menjadi bagian dari yang namanya komunitas Bantu Cari itu. Gitu. Wah keren banget Pak. Berarti Bantu Cari ini banyak melibatkan banyak orang ya Pak. Betul. Nah kira-kira Pak, bagaimana sih Pak caranya berdiri di kaki sendiri ini? Nah, berdiri di kaki sendiri susah, apalagi yang paling menjadi tantangan buat kita itu modal. Aspek permodalan ini satu menjadi sulit, karena kita industri yang baru. Jadi belum pernah ada lost and found yang existing berdiri sampai hari ini di Indonesia selain kita. Dan itu terregister. Jadi kita tuh salah satu yang pertama dan terregister. Artinya ini adalah industri bisnis yang masih baru, sehingga investor maupun perbankan ini masih harus melihat menerka-nerka apa sih Bantu Cari. Kira-kira Bantu Cari ini bakal profitable nggak? Investor sama bank itu peduli akan profitabilitas. Yang paling penting adalah gimana how to make money. Jadi berdiri kaki sendiri susah. Dan kita ini menyikapi kemandirian kita, keberdikarian kita ini dengan cara
kita apa adanya lah. Maksudnya kita melibatkan orang-orang yang punya value yang sama. Bro, tolong dong, kita mau berdiri, kita mau gerakin ekonomi kerakyatan dengan prinsip gotong royong, kita mau membantu orang. Dan akhirnya mereka juga tergerak karena mereka punya satu visi yang sama dengan kita. Sehingga itu Bantu Cari bisa mandiri karena hal itu. Oke, Pak. Berarti cara mempertahankan visi utamanya ini seperti apa, Pak? Karena kan Gen Z kita nih banyak FOMO-nya ya, Pak. Misalkan hari ini tuh ada tren A, kita bakal ikut tren A, besoknya ada tren B, kita bakal ikut tren B. Nah, kira-kira itu gimana, Pak? Hari ini sebenarnya bukan tren, tapi ini adalah membangun ekonomi yang namanya ekonomi gotong royong. Misalkan Kayla sedang peluang berada di BIM atau sedang berada di Taman Blok M, mempunyai platform Bantu Cari yang terinstal di iOS atau di App Store atau di Android, bisa melihat, oh ternyata di sekitar Kayla ini ada barang yang kehilangan. Nah, Kayla di situ bisa willing secara sukarela membantu mencari barang gitu. Nah, ada dua pilihan nih Kayla, mencari iklan yang berbayar yang artinya Kayla akan mendapatkan uang, atau secara sukarela. Nah, sukarela ini juga tidak datang hanya dengan oke, terima kasih. Tapi ini Kayla bisa treat si Bantu Cari app ini sebagai game, karena di situ akan ada rank, akan ada point, akan ada layer. Jadi kita menjadikan ini sebuah komunitas yang menggerakkan. Dan saya juga yakin kalau anak-anak ini teman-teman ini mungkin selain main game on gadget itu mungkin lebih suka tantangan. Jadi kita juga membuat Bantu Cari dengan segala aktivitasnya layaknya game gitu. Jadi ada pilihan-pilihan itu, pilihan untuk mencari dengan berbayar atau sukarela. Nah, gitu. Oke, berarti kita tuh nggak cuma bisa main game aja ya, Pak. Bermanfaat juga untuk membantu orang. Nah, yang membuat bermanfaatnya itu tentunya dengan kita harus bikin gimmick supaya orang tertarik kan. Jadi dengan game itu adalah untuk menggerakkan orang agar mereka tertarik. Oke, keren banget. Ini pasti sangat menarik banget, apalagi buat anak muda kayak kita. Ini kan biasanya males ya, Pak. Tapi dengan dibuat seperti itu pasti bakal menarik perhatian banget. Oke, Pak. Mungkin pembahasan kita tadi sudah banyak banget ya, Pak. Apakah ada yang mau disampaikan, Pak, untuk teman-teman semua nih yang lagi nonton video ini? Jadi mungkin ini podcast yang cukup singkat ya, tapi insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Jadi Bantu Cari ini adalah app platform yang lahir karena prinsip dan juga didasari oleh semangat gotong royong. Jadi gotong royong ini kalau mungkin Kayla lihat pada saat COVID itu, masyarakat saling banyak membantu taksi, ojol yang tidak mendapatkan orderan karena waktu itu saat pandemi. Saya pun dan rekan-rekan founders dari Bantu Cari ini pun tergerak karena kita ini melihat bahwa Indonesia ini adalah bangsa yang mengedepankan semangat gotong royong. Nah, kita membuat Bantu Cari ini bergotong royong menciptakan digital ekonomi kreatif baru atau wadah digital ekonomi kreatif baru berbentuk app platform tadi. Dan platform ini menggerakkan orang untuk membantu mencari barang. Baik itu kita memberikan manfaat buat yang kehilangan, yang ingin mencari, dan juga yang kehilangan, orang yang kehilangan dan juga yang ingin mencari. Sehingga dua-duanya mendapatkan manfaat. Satu mendapatkan mungkin keuntungan, dua mendapatkan barangnya balik. Jadi kita ini menciptakan satu ekosistem yang bisa dibilang cukup layak dan cukup baik karena ada dua orang yang saling complementary ya, saling mengkomplement satu sama lain. Terlebih lagi tadi didasari oleh semangat gotong royong, kita menciptakan ekosistem buat ekonomi mikro. Jadi ekonomi mikro ini penting untuk kita jaga. Teman-teman yang misalkan dengan gerobak, dia padahal punya handphone nih, jadi padahal dia punya handphone, dia berhenti mangkal di gerobak selama 5 jam, tapi 1 kilometer bahkan 500 meter di situ ada kehilangan, dan dia bisa mendapatkan keuntungan dengan mencari barang yang hilang jika itu nanti memang ada bounty atau ada hadiahnya. Kemudian barang itu bisa dikembalikan kepada yang punya, sehingga kita menggerakkan ekonomi yang namanya idle economy. Jadi mencari kerjaan di saat sedang menunggu gitu. Nah, ini yang kita pengen ciptakan di Bantu Cari ini gitu. Jadi kita lahir sekali lagi atas semangat gotong royong untuk Indonesia, dan ini 100% juga karya anak bangsa. Jadi Bantu Cari ini 100% punya Indonesia, dan mudah-mudahan ke depan bisa menjadi manfaat bagi rakyat Indonesia juga, hopefully ya, bigger picture-nya. Karena kita sendiri masih belum ada investor, kita tegak lurus bergerak di atas kaki kita sendiri dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada. Oke, keren banget. Jujur Pak, aku mendengar pernyataan Bapak tuh sangat membuka wawasan aku juga ya. Karena kan nggak gampang ya Pak untuk
mendirikan platform tersebut, Wah, apalagi buat anak muda kayak kita ini. Iya. berdarah-darah ya. Jadi ada saat yang orang lain mau install, dia nanya, "Ini bantu cari ini apa?" Iya. Karena takutnya terafiliasi dengan aplikasi-aplikasi ilegal, Iya, jual dan betul. pinjol atau apapun itu. Kita meyakinkan, bahkan kita juga awal-awal kita kasih dana, barang siapa yang mau download silakan gitu. Oh, dikasih dana juga ya, Jadi Pak? kita kasih uang, kita kasih makan, kita kasih power bank, itu ada semua terdokumentasi rapi di Instagram kita. Oke, menarik banget, Pak. Ya, mungkin terima kasih ya, Pak. Makasih. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton video kita dari awal sampai akhir. Terima kasih Pak Arbani Terima sudah kasih. meluangkan waktunya. Saya Kayla Nabila Putri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.